Karena ini ada seksi Hmm. dokumentasinya nih, kita kirim langsung dari Bekasi. Oh, Masya Allah. Mantap, Bu Gandhi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Hmm. terima kasih udah join. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi untuk Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam, dan kita sampaikan juga salat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua hari ini hadir insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini kita mendengar tausiah. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa juga tanya jawab, dan temanya menarik, which is salah kaprah baiti jannati. So Hmm. looking forward. Ustaz Doni, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih Mas Eka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah teman-teman sekalian yang di Singapura, dan demikian pula kayaknya saya lihat banyak yang juga dari Jakarta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih hidup malam hari ini nih, dan masih hidup dalam keadaan insya Allah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terus terjaga ketaatan itu sampai kita wafat nanti, suatu saat dari dunia ini kita kembali ke asal kita, kampung halaman kita, yakni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Teman-teman semua yang di Singapura dan juga Bapak Ibu yang di Indonesia, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita ingin mempelajari, mentadaburi Al-Quran, yaitu mengenai salah kaprah terhadap bait ini. Jadi bagaimana memahaminya dengan benar, insya Allah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Teman-teman sekalian, Mas Deka, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak akan membahas baiti jannati itu, kata-kata baiti dan jannati itu dari mana gitu ya. Karena itu nanti akan ada kontroversial, akan ada perbedaan pendapat, dan saya pikir kontraproduktif untuk dibahas gitu ya. Toh konsep itu sudah kita kenal lama gitu. Jadi ibaratnya sekarang kita ingin membahas sebetulnya gimana sih benernya gitu loh. Gimana supaya dia betul-betul bisa menjadi sesuatu yang secara subliminal message, secara pesan bawah sadar gitu ya, agar dia menjadi satu kekuatan yang benar, jangan sampai keliru. Karena kalau salah, dampaknya juga luar biasa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, eh, saya tampilkan tuh gini. Secara makna, sebenarnya baiti jannat itu apa sih gitu ya? Ini kita harus buka dan harus berani, bukan radikal ya, tapi sampai ke akarnya gitu. Yang pertama, apakah baiti jannati means atau berarti bahwa rumah kita yang kita bina di dunia ini, atau yang kita ada di dunia ini, di rumah itu berarti kan maksudnya ada orang tua gitu ya, ada anak, saudara gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan surga? Baiti jannati, penuh dengan kebahagiaan sehingga terasa seperti surga gitu. Atau yang kedua, apakah berarti bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di rumah kita, nanti di rumah itu ada yang tidak bisa kita tawar, seperti orang tua, kakak, adik gitu kan, nggak bisa ditawar itu ya. Tapi ada yang bisa diluruskan seperti akad nikah misalkan. Akad nikah itu, pernikahan itu
berdasarkan akad gitu ya. Jadi nanti bisa diluruskan. Jadi maksudnya makna yang kedua adalah apakah berarti rumah yang di dunia ini menjadi modal bagi kita mendapatkan surga nanti di akhirat. Ini penting teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena begini. Ini ada satu penelitian dari Harvard University. Mereka mengklaim ini penelitian terlama, tuh ya. Lessons from the longest study on happiness. Jadi ini namanya Robert Waldinger. Dia pernah bikin TED Talk tentang penelitian ini. Jadi Harvard pernah bikin penelitian dari tahun berapa ya? 30 ya sekitar gitulah. Jadi ini TED Talk ini tahun 2015 nih. Itu aja udah 80 sekian tahun gitu. Apalagi sekarang kan. Nah, jadi diteliti oleh mereka. Ini direktur keempat nih si Anus dari penelitian ini. Jadi direkturnya udah meninggal 3 kali gitu. Ya, tapi penelitiannya masih lanjut gitu ya, Harvard Medical School. Jadi yang mereka teliti apa? Mereka meneliti 724 orang pria dulu, karena memang yang bisa kuliah di Harvard itu cuma pria aja gitu ya. Terus sampai sekarang masih diteliti apa bikin mereka bahagia, kesannya, polanya diteliti gitu. Nah, 60 orang dari 724 itu sampai tahun 2015 masih hidup, panjang umur mereka. Rata-rata usianya 90 dan sehat gitu. Nah, terungkap bahwa mereka semua memiliki kesamaan, yaitu hubungan itu maksudnya dengan keluarganya, terjaga dengan kualitas. Orang-orang yang di sekitar mereka adalah orang-orang yang berkualitas, yang menjadi kunci kesehatan dan kebahagiaan hidup. Bahasa yang lainnya, Robert Waldinger mengatakan dengan bahasa yang lain ya, dengan sudut pandang, kalau tadi hubungan berkualitas, kira-kira gitu masih agak mungkin masih agak di awang-awang gitu ya. Kualitas itu apa sih? Nah, ini kalau kita buka lagi, ini ada Harvard Gazette namanya, ini semacam semacam website kecilnya Harvard Medical School. Juga si Robert Waldinger itu menulis, dia bilang begini, jadi studi menunjukkan bahwa, ini saya garis bawahi deh biar ini jelas ya. Studi menunjukkan bahwa studi ini, several studies found that people's level of satisfaction with their relationship at age 50 gitu ya, was a better predictor of physical health than their cholesterol level were gitu. Kira-kira jadi sederhananya tuh gini, orang yang puas dengan kehidupannya di usia 50, dia bisa diprediksi akan sehat hidupnya nanti, dan juga akan sehat hidupnya nanti. Itu adalah ukuran yang lebih tepat tuh, kepuasan hidup itu ukuran yang lebih tepat daripada mengukur dari kolesterol level di usia 50 gitu. Jadi kalau usia 50 gini, kolesterolnya tinggi, belum tentu nggak sehat tuh. Tapi kalau dia nggak puas sama kehidupannya di usia 50, maka di usia berikutnya 60, 70 mungkin ya, itu declining, menurunnya level kesehatannya itu lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Gitu. Nah, jadi dia bilang gini, it wasn't their middle age cholesterol level that predicted how they were going to grow old, kata si Robert Waldinger di TED Talk. It was how satisfied they were in their relationship. Tapi seberapa puasnya mereka dengan hubungannya mereka, rumah tangganya mereka. The people, ini saya kasih itu stabilo kuning tuh ya. The people who were the most satisfied in their relationship at age 50 were the healthiest at age 50. Gitu. Jadi orang yang paling puas terhadap apa yang dia punya, hubungan rumah tangga yang dia punya di usia dia yang 50, maka dia akan menjadi
orang yang paling sehat di usia 80. Nah, itu dari 724 orang yang diteliti selama kurang lebih 80 tahun lebih itu. Tadi sampai ada yang usia 90 gitu. Maksudnya begini, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini masih sama ya, ini juga dari studi itu juga, tapi disampaikan oleh orang lain, tapi cite studi itu juga gitu ya. Jadi the quality of your close relationship that matters gitu. Jadi yang paling mempengaruhi adalah kualitas dari hubungan kita, hubungan close relationship istri, suami, kemudian juga anak gitu ya, orang tua, adik dan kakak. Itu yang mempengaruhi seseorang apakah dia akan sehat atau tidak secara fisik. Demikian pula tentu saja secara non fisik atau psikis ya, apalagi itu sih udah jelas gitu. Nah, maksud saya teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oh ya, ini juga ini Barbara Lawrence. Sebelum masuk ke ini saya jelasin dulu kenapa membongkar makna Baiti Jannati itu penting gitu ya. Ini jurnal penelitian yang dilakukan oleh Barbara Lawrence. Dia dari UCLA ya, University of California Los Angeles. Nah, kalau dia meneliti bahwa reference group, jadi reference group itu adalah siapa yang tanpa sadar menjadi referensi kita, ya, the set of people an individual perceive as belonging to his or her work environment. Ini kalau ini dilihat dari orang yang kerja di lingkungan kerja, gimana sikap dia, gimana dia, terus dikaitkan dengan bagaimana di rumah dia, kira-kira begitulah, yang menjadi secara tidak sadar menjadi referensi bagi dia. Nah, dari kedua penelitian ini, teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya sekali seandainya kita berpegang pada makna Baiti Jannati yang pertama ini, bahwa rumah di dunia ini harusnya menjadi surga gitu. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan kalau begini ceritanya Baiti Jannati, kemungkinan besar kita tidak akan puas dengan kehidupan ini. Gitu. Benar-benar nggak satisfied. Kenapa? Karena nanti kita buka nih. Di Al-Quran pun rumah tangga para nabi itu ternyata rumahnya mereka itu bukan rumah yang jannati, tidak utopia begitu. Nah, jadi kalau tidak disadarkan kepada kita selama ini, saya merasakan subliminal message itu ya, semacam ada ini di alam bawah sadar kita, we are not satisfied, dan itu amat berbahaya bagi justru kesehatan kita tadi berdasarkan penelitian dari Harvard dan UCLA tadi ke masa depan gitu ya. Bayangkan kita akan melihat mungkin orang tua kita, adik kakak kita kurang soleh dan lain sebagainya gitu kan. Sama sekali jauh dari Baiti Jannati gitu deh, kalau konsepnya memang begitu gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi konsep ini ternyata akan membuat kita nanti secara tidak sadar membangun logika apakah ini sudah baik, sudah jannati atau tidak. Apalagi kalau lihat orang, kalau lihat orang repot sekali nih. Jika dipahami rumahku seperti surga, rumah yang di dunia seperti surga. Kalau kenyataannya nanti tidak seperti itu, kita akan kecewa, sangat mungkin akan kecewa, sedih, marah, dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita tidak puas. Dan ketidakpuasan itu akan menggiring kita kepada kerusakan fisik dan juga tentu saja psikis tadi, hasil penelitian tadi. Nah, berikutnya, tidak mungkin dalam perjalanan kehidupan rumah tangga semua waktu akan bahagia dan baik-baik saja. Pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan. Sangat mungkin berasal dari anggota keluarga itu sendiri. Sehingga kalau konsepnya adalah Baiti Jannati, kita kecewa lagi. Itu jauh dari itu gitu ya. Jauh dari rumah tangga yang seperti itu. Gitu. Dan bahkan yang paling parah adalah bisa jadi kita akan membandingkan dengan rumah tangga orang lain. Gitu.
Si dia kok enak ya ininya gitu ya, suaminya begini atau ininya begitu atau orang tuanya begini enak, orang tua saya nggak gitu, orang tua gitu. Nah itu membuat kita akhirnya ya kemana-mana ya. Salah satu yang utama tadi, kita tidak puas akan kehidupan ini, padahal kepuasan akan hidup di usia 50 terutama itu akan menentukan sekali bagaimana kelanjutan kesehatan kehidupan kita di usia berikutnya gitu ya. 60, 70 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembalikan ke Al-Qur'an. Teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Agar kemudian insya Allah kita jadi punya wawasan ya yang tepat gitu terhadap konsep Baiti Jannati itu. Ternyata rumahnya para nabi itu juga tidak ideal, gitu, nggak ideal rumah mereka. Ya, saya ambilkan contoh dan nanti saya ambilkan bagaimana mereka merespon ketidakidealannya itu, gitu, sehingga kita tahu dalam kehidupan kita sebetulnya Baiti Jannati, rumahku surgaku, itu artinya adalah dari rumahku aku bisa mendapatkan surgaku di akhirat nanti, gitu ya. Bukan rumah di dunia ini harus jadi surga, semua penghuninya jadi baik, bukan. Gitu. Buktinya mana? Contoh pertama Nabi Yusuf alaihissalam, Bapak Ibu. Kita tahu Nabi Yusuf ini luar biasa perjalanan hidupnya. Gitu. Nah, dimulai dari rumah beliau. Artinya apa? Ini rumahnya Nabi Yakub, bapaknya, ya kan? Rumahnya Nabi Yakub. Kita tahu beliau bermimpi itu di ayat keempat surat Yusufnya itu, surat ke-12 ayat keempatnya itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, kata Nabi Yusuf. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari, aku melihat mereka sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub? Kata bapaknya, ayat 5-nya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku sayang, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, kepada kakak-kakakmu. Nanti mereka akan membuat skenario untuk membunuh kamu, membinasakan kamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi di rumahnya Nabi Yakub, ya, ini kita membayangkan betul ya, realistis. Di rumahnya Nabi Yakub, anak-anaknya itu punya niat untuk membunuh saudara mereka, yakni Nabi Yusuf. Gitu. So, bagaimana jadi Baiti Jannati kalau memang konsep Baiti Jannati tadi adalah rumah di dunia ini jadi surga? Sementara sampai segitunya, apa namanya, fayakidu laka kaida. Di terjemahan tuh langsung diartikan ya, itu akan membunuh gitu. Karena memang mereka nanti berdiskusi itu mereka nih ayat ke-8 dan 9-nya. Mereka abang-abangnya Yusuf itu berdiskusi dan ada kata-kata uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf gitu. Nah, itu ya, ayat 8-nya. Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilayya abina minna wa nahnu usbah. Kata mereka, Yusuf dan saudaranya yakni Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita, padahal kita lebih layak, usbah, lebih bagus, lebih hebat gitu ya. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh bapak kita yakni Yakub betul-betul keliru. Ya, gitu ya. Pada ayat ke-9-nya mereka mengatakan dengan fi'il amr, ini kalimatnya, uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia yang jauh gitu ya, supaya kalian mendapatkan lagi perhatian atau wajah bapak kalian akan tertuju kepada kalian. Artinya perhatian bapak kalian akan tertuju kepada kalian. Kata rapat itu menyimpulkan begitu ya, menghadirkan niatan begitu, bunuh saja Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bayangin, sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk realistis membuka ini. Peristiwa itu terjadi di rumah tangga seorang nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim gitu. Jadi keturunannya nabi. Anaknya begini. Coba.
Apa berarti bapaknya nggak bisa mendidik gitu ya? Apa berarti ini apa? Artinya gagal dong kalau gitu baiti jannatinya gitu kan? Dan itu membuat sangat betul-betul frustasi kalau begitu sampai mau membunuh gitu. Nah, gitu. Jadi konsep ini sebetulnya adalah konsep yang nyata, real. Kenapa sih Allah jadikan cerita tentang Yusuf itu ada di Quran? Tujuannya untuk apa? Quran kan kita yang baca nih sekarang, manusia yang di zaman kita sekarang dan juga zaman berikutnya dan juga zaman terdahulu sejak Nabi Muhammad tentu saja kan. Untuk apa? Ya untuk kita belajar dong dari situ, dari beliau gitu. Dari kisah-kisah itu kan kita belajar. Nah, artinya apa? Pasti akan terjadi kepada kita juga, walaupun mungkin tingkat level ekstrimnya nggak sampai segitu gitu. Tapi konflik dengan saudara, it happens, gitu ya. Pasti terjadi, gitu. Dan itu bukan berarti rumah Anda tidak surga, bukan, gitu. Itu justru artinya ada cara supaya dengan itu menjadi modal untuk dapat surga di akhirat. Itu baiti jannati, atau kalau boleh di gini, bukan baiti jannati, baiti tu jannati misalkan. Baiti is a bridge to jannati misalkan gitu ya, atau apalah gitu kan. Jadi rumah kita dengan segala kondisinya, dengan segala ketidaksempurnaannya tentu saja itu bisa menjadi modal buat kita untuk meraih surga gitu. Gitu ya. Tadi Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf berarti kita mencontohkan saudara. Demikian pula Nabi Yakub ya, Nabi Yakub kita mencontohkan anak yang tidak baik, nah kira-kira gitu. Artinya rumahnya tidak jannati, tidak baiti jannati secara konsep yang satu tadi ya. Nah sekarang contoh kedua, istri nih, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu. Tentu saja kalau untuk istri dan suami nanti ada batasan, makanya nanti di akhir saya kasihkan gambaran sedikit tentang bagaimana sih batasan sebetulnya istri itu sebenarnya apa sih gitu ya, tugas suami itu sebenarnya apa sih gitu. Nah nanti bisa jadi guideline, panduan buat kita. Oke. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah ini sama sekali nggak ideal nih kalau kita perhatikan surat At-Tahrim surat 66 ayat 10. Kalimatnya begini, Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah jadikan pelajaran, perumpamaan bagi kita yang baca Al-Quran, bagi orang tentang orang-orang kafir. Allah jadikan perumpamaan tentang orang-orang kafir itu, yaitu istri dari Nuh dan istri dari Lut. Kanat tahta abdaini min ibadina solihin. Keduanya berada dalam pengawasan, keduanya berada dalam pengawasan dua hamba kami yang soleh, yakni Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, kemudian kedua istri ini berkhianat. Karena dia berkhianat tadi, falam yughniya anhuma minallahi syai'an, dan maka tidak ada kekuatan bagi mereka berdua, tidak ada pertolongan bagi mereka berdua di sisi Allah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, kata Allah nanti masuklah kalian ke neraka bersama dengan orang yang masuk neraka walaupun suami kalian berdua adalah nabi. Gitu. Nah, pengkhianatan yang terjadi kepada keduanya tentu saja berbeda-beda ya. Apa namanya materinya, artinya pengkhianatan yang terjadi, tapi itu terjadi gitu loh, maksud saya terjadi, dan ini membuat kita membuat kita jelas bahwa sebetulnya bukan yang ideal gitu, bukan yang dipenuhi dengan bunga-bunga dan lain sebagainya, taat gitu ya, wanita soleha yang gimana gitu-gitu, nggak gitu ya. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut dia juga tetap bertahan dengan istrinya itu ya, walaupun sekali lagi istri dan suami itu adalah pilihan. Maksud saya kalau dalam akad pernikahan nanti kita buka sekali lagi nanti di ujung, itu akad kan perjanjian ya, perjanjian dua pihak gitu. Kalau satunya one prestasi atau tidak memberikan apa namanya perannya ya, tentu saja yang satu boleh saja kemudian ada jalurnya, maksud saya bukan boleh saja, nanti ini khawatir menggampangkan gitu. Artinya ada jalurnya untuk akad pernikahan tadi itu tidak dilanjutkan lagi. Tapi Nabi Nuh dan Nabi Lut mereka memilih sampai akhir. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab kedua istri mereka berdua ini. Gitu. Nabi Lut
istrinya nggak mau ikut hijrah. Nuh juga gitu, istrinya nggak mau ikut hijrah. Akhirnya istri Nabi Lut kena azab bersama dengan kaumnya. Istri Nabi Nuh tenggelam bersama dengan tsunami yang terjadi ketika zaman Nabi Nuh itu. Bapak Ibu. Oke, ini istri ya. Oh ya, Nabi Nuh juga anaknya demikian juga. Ya, anak Nabi Nuh sama seperti tadi anak Nabi Yakub berarti ya. Anak Nabi Nuh tidak mau diajak ikut dakwah bersama dengan beliau, tidak mau ikut ke dalam perahu yang sudah beliau siapkan atas perintah Allah. Surat Hud, surat ke-11 ayat 45 dan 46. Jadi Nabi Nuh ini istrinya nggak berhasil diajak, istrinya nggak berhasil, anaknya nggak berhasil juga gitu. Ya, kalimatnya wana dan Nuh rabbah ayat 45-nya surat 11 tuh ya. Dan Nuh berdoa kepada Rabbnya. Faqala Rabbi inna bni min ahli. Kata Nabi Nuh di tengah situasi yang sangat genting itu, kata Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar bahwa engkau telah berjanji untuk menyelamatkan aku dan keluargaku. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sungguh adalah hakim yang paling adil. Ya, ini fait accompli-nya Nabi Nuh nih kira-kira kepada Allah gitu ya. Lalu dijawab oleh Allah ayat 46-nya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu walaupun anakmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih, karena amalnya itu salah gitu ya. Atau kalau sekarang akidahnya keliru lah kira-kira begitu. Fala tas'alni ma laisa laka biha ilm. Maka jangan tanyakan kepada saya jangan mintakan kepada saya apa yang kamu tidak mengerti atau tidak punya ilmu. Inni a'izuka antakuna minal jahilin. Aku ini melindungi kamu, kata Allah kepada Nuh, supaya kamu tidak jadi orang yang jahilin atau orang yang bodoh. Gitu. Jadi Nabi Nuh nggak berhasil ngajak anaknya itu. Padahal beliau pingin banget itu ngajak anaknya gitu. Demikian pula istrinya tadi ya. Jadi sama sekali tidak ideal, sama sekali tidak bisa dikatakan baiti jannati kalau memang baiti jannati adalah membangun rumah di dunia ini menjadi surga. Gitu. Nah, lanjut berikutnya tadi istri udah, anak ya. Nah, sekarang suami. Ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu nih ya, suami. Ini Siti Asiyah. Tadi surat At-Tahrim ayat 10 ya, istri Nuh dan istri Lut. Sekarang ayat 11-nya. Wa daraballahu masalan lillazina amanu mura'ata Fir'aun. Jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, bagi para muslimah, agar belajar mereka melihat bagaimana sosok Siti Asiyah, yakni istri dari Firaun. Istrinya solehah, suaminya durjana, gitu ya. Iz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ketika Siti Asiyah berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan untuk saya, buatkan untuk saya sebuah rumah di sisi engkau di surga. Wa najjini min fir'aun wa amalihi, dan jauhkanlah saya ya Allah dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan jauhkanlah saya dari orang-orang yang zalim. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Siti Asiyah tetap nikah sama Fir'aun sampai akhir gitu ya. Ada dua pendapat terhadap ini, walaupun kita tidak terlalu bisa memastikan karena pendapat tersebut berdasarkan banyak kisah yang juga mungkin ada yang Israiliyat ya, kisah-kisah yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, tapi beberapa kisah menyebutkan ada dua. Pertama, Siti Asiyah kemudian ikut bersama Musa meninggalkan Firaun. Ada lagi pendapat yang mengatakan beliau itu wafat cepat gitu. Jadi setelah berdoa itu wafat gitu, sehingga dia tidak menyaksikan sisa perjalanan kisah Firaun dengan Musa, kira-kira begitu. Nah, tapi dari kedua pendapat itu intinya adalah bahwa rumah tangga Siti Asiyah tidak sempurna, tidak jannati, karena suaminya adalah Firaun. Tapi kemudian dia tetap menjadi solehah. Justru dari bersuami Firaun itulah dia semacam punya modal gitu ya. Semacam punya modal. Maka tadi kalimatnya wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin gitu ya. Nah, tadi suami Siti Asiyah.
Nah, Nabi Musa, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini sebenarnya nomor 4 tapi belum dinomorin. Nomor 4 itu orang tua. Orang tua. Tadi anak udah anak Nabi Yakub ya. Terus saudara Nabi Yusuf. Yang gak ideal nih, anak Nabi Yakub sama Nabi Nuh ya. Kemudian saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian suami suami Siti Asyah, istrinya Firaun. Ah, sekarang orang tua. Gitu juga. Orang tua kita juga nggak ideal, gitu. Nggak ideal juga. Dan itu terjadi kepada Firaun, kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah anak angkat dari Firaun. Beliau itu tumbuh besar di rumah Firaun. Dan istilahnya tuh memang taunya Firaun itu adalah ayahnya. Gitu. Maka itu kalau kita perhatikan surat Al-Qasas ayat 28, ketika pertama kali Siti Asyah itu menemukan bayi Musa, dia bilang sama suaminya, sama waqalat Fir'aun qurratu ainin li walak. Jadikanlah dia, kata Firaun, kata Siti Asyah kepada Firaun pas dapat itu ya bayi Musa itu, jadikanlah dia ini sebagai penyejuk mata saya dan matamu. Artinya jadikanlah dia anak kesayangan kita. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia. Karena semua anak bayi kan mau dibunuh berdasarkan perintah penyihir di zaman Fir'aun itu ya. Asa ayyan fa'ana au natakhizahu walada. Saya merasa atau semoga si bayi ini akan menjadi manfaat bagi kita dan kita ambil dia sebagai anak kita. Wahum la yash'urun, ini adalah skenario Allah yang mereka tidak menyadarinya. Akhirnya masuklah Musa di dalam keluarga Fir'aun, hidup di dalam istana, manggil Fir'aun sebagai ayah, manggil Asyah sebagai ibu. Baru kemudian di ujung waktu diketahui bahwa sebetulnya itu bukan ibu dan ayah angkat. Bayangkan harus berhadapan dengan ayahnya yang selama ini sudah membesarkan dia. Itu. Yaitu Fir'aun sendiri gitu, Nabi Musa itu. Jadi mempunyai orang tua yang tidak ideal, maaf ya, mungkin agamanya kurang juga gitu ya. Nah, itu juga modal tuh untuk kita bisa membangun jannah nanti, surga saya gitu, surga saya. Kalau apa? Nah, kalau semua ini bisa kita lalui dengan baik sebagaimana yang Allah ceritakan tentang mereka ini. Nah, kita sekarang lihat bagaimana mereka dealing dengan ketidaksempurnaan rumah mereka ya. Pertama Nabi Yusuf, Bapak Ibu, yaitu kepada saudaranya ya. Nabi Yusuf luar biasa. Ya. Jadi ketika akhirnya berjumpa lagi dengan abang-abangnya setelah sekian masa itu ya. Jadi kalau kita bayangin, maksud saya gini loh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sejahat-jahatnya saudara kita, nggak enaknya perilaku mereka, mereka pasti tidak sejahat saudaranya Yusuf yang mau membunuh Yusufnya gitu. Kecuali kalau kita adalah adik dari Kim Jong Un yang bunuh di Kuala Lumpur itu ya, pakai digituin pakai ini gitu. Jadi pasti mereka nggak sejahat itu, gitu. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf akhirnya ketemu sama saudaranya di kemudian waktu ya, setelah beliau tuh dewasa dan mendapatkan jabatan, punya duit banyak gitu, jadi orang penting gitu, dibutuhkan banyak orang, saudara-saudaranya datang juga untuk membutuhkan makanan kepada beliau. Nah, disitulah beliau mengatakan bahwa saya ini Yusuf gitu. Kemudian abang-abangnya di situ minta maaf. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah melebihkan engkau jauh di atas kami, kata abang-abangnya kepada Yusuf. Wa in kunna la khatiin, sungguh kami ini dulu adalah termasuk orang yang berbuat kesalahan. Maksudnya berbuat dosa dulu karena membunuh Yusuf ya. Walaupun Nabi Yusuf nggak meninggal. Nah, apa jawaban Nabi Yusuf? Dan inilah yang kita contoh ketika qadarullah, mungkin Allah memberikan kepada kita cobaan ya, dari saudara-saudara kita gitu ya. Qala, kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf, hari ini dan seterusnya tidak akan ada cacian, celaan, cercaan dari mulut saya ini tentang apa yang dulu kalian pernah perbuat kepada saya.
Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, jangan kalian berputus asa kepada Allah karena Allah maha menyayangi kalian, kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang dilakukan Nabi Yusuf, dan akhirnya itulah yang Allah bawa, Allah display, tampilkan kepada kita untuk kita contoh. Kalau kemudian kita mendapatkan cobaan dari sisi abang-abang atau adik-adik kita, atau mungkin ipar juga, ya memang harus begitulah kita jadinya untuk bisa dapetin modal itu. Gitu. Baiti jannati itu maksudnya tadi begitu. Kalau kita kecewa, marah, sedih, kita tidak puas berarti akan hidup kita. Terus karena tidak puas tadi, kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang rusak kesehatan kita, apalagi psikologis kita. Gitu. Sama sekali ruginya adalah kita gitu. Tadi penelitian Harvard tadi ya, Harvard Medical School tadi dan UCLA tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi baiti jannati itu adalah sesuatu yang penting supaya kita bisa ada di posisi yang benar untuk menggunakan dia sebagai tools supaya dapat surga nantinya. Itu modal tuh jadi itu. Nah, yang kedua anak nih. Tadi saudara ya, Yusuf, anak ini Nabi Nuh, Nabi Yakub tadi ya, anaknya nggak beres gitu ya. Nah, gimana kalau kita kebetulan Allah uji di sisi ini misalkan gitu ya, anak susah banget disuruh, susah banget dibilangin, susah mengecewakan, segala macam lah gitu ya. Nah, yang dicontohkan Nabi Nuh adalah pada surat Hud tadi, ini ayat 42-nya, tadi kan 45 udah kita baca, sekarang 42-nya. Beliau itu kalimatnya wahia tajri bihim fi maujin wa huwa tajri bihi fi maujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu, air itu gelombangnya tinggi sekali seperti gunung ya, digambarkan di situ. Jadi kalau tsunami Aceh itu 30 meter seperti pohon kelapa, setinggi pohon kelapa maksudnya. Nah, kalau tsunami yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu setinggi gunung airnya gitu. Ya, betul-betul keluar dari lautan dan juga bertambah dari hujan. Nah, apa yang terjadi pada Nabi Nuh? Wana dan Nuh ibnahu, Nuh memanggil, mendakwahi anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan anaknya ada di tempat yang jauh, yang terpencil gitu, maksudnya jauh dari Nuh. Apa kata Nuh? Ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, ayo naik, cepat sini, naik sini, jangan sini. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang kafir. Jadi Nabi Nuh mendakwahi anaknya sampai akhir. Maksudnya kalau Allah uji kita dengan memiliki anak yang tidak soleh, tidak mau dibilangin diajak ke agama, dan itu betul-betul adalah cobaan persis seperti Nabi Nuh dan juga Nabi Yakub tentu saja. Polanya sama. Nabi Nuh dan Nabi Yakub cuma melakukan satu hal, apa? Didakwahi sampai akhir. Didakwahi sampai akhir. Udah. Dakwahi terus aja. Tapi Ustaz, kayaknya nggak ada tanda-tandanya dia mau begini. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena tugasnya, seperti juga Nabi Nuh, mendakwahi terus. Sampai akhir. Akhir apa? Akhir nyawa kita atau akhir nyawa dia. Itu. That's it. Cuma itu aja. Tapi dia begini, nggak apa-apa, coba lagi. Tapi dia marah sama saya, nggak apa-apa, datang lagi. Tapi dia kayaknya lebih pintar daripada saya, nggak apa-apa, kita belajar lagi. Gitu. Pokoknya mendakwah itu sampai akhir. Gitu. Itulah tugas kita, dan karena itulah kemudian Nabi Nuh Allah bangga-banggakan di dalam Al-Quran. Padahal nggak berhasil secara secara output ya, secara hasil tuh Nabi Nuh tuh gagal. Bayangin, dakwah beliau tuh konon katanya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah 950 tahun dakwahnya. Dapatnya hasilnya cuma berapa? Nggak bisa cuma bisa pakai tangan, pakai jari, nggak nyampe 10 orang. Hasil dakwah beliau tuh manusianya itu. Anaknya sendiri nggak berhasil, istrinya sendiri nggak berhasil. Jadi kalau dihitung dari banyaknya waktu dan hasilnya, bisa kita bilang dia gagal Nabi Nuh itu. Karena waktunya segitu banyak, effortnya segitu banyak, tapi hasilnya cuma kecil. Nah, tapi Allah banggakan Nabi Nuh. Ada surat Nuh
ya, dalam juz ke-29 itu ya, Bapak Ibu. Dan berkali-kali Nuh disebut sikap beliau. Kenapa? Karena beliau tetap mendakwahi anaknya sampai akhir, till the end. Gitu. Nah, itulah yang membuat kemudian Allah membanggakan Nabi Nuh. Jadi kalau kebetulan kita dapat cobaannya di sisi itu gitu ya, anak gitu ya, contohlah Nabi Nuh, contohlah Nabi Yakub gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jangan kecil hati. Aduh, anak saya kok nggak soleh, nggak kayak anak orang, jauh sekali saya nih dari baiti jannati. Oh, jangan berpikir begitu. Nanti kita tidak puas akan hidup ini dan kita merusak diri kita sendiri. Pada gilirannya kita akan drop sendiri gitu ya. Padahal tidak perlu menjadi surga rumah di dunia ini, tapi justru kalau kita menyikapi dengan benar, itu akan menjadi modal bagi surga kita yang sesungguhnya nanti. Berikutnya, anak udah, tadi saudara udah, anak udah. Nah, sekarang ini bapak, maksudnya orang tua. Nabi Nuh ya, Nabi Nuh lagi, Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa, dan kalau kita kebetulan berposisi seperti ini, ya, mempunyai orang tua yang ya katakanlah jauh dari Islam, walaupun tentu tidak sezolim Fir'aun ya, tentu kita tidak punya orang tua sejahat orang tua Nabi Musa gitu ya. Orang tua, walaupun kemudian orang tua angkat, tapi tetap aja itu orang tuanya gitu. Apa yang terjadi kepada Nabi Musa dalam surat Toha, surat ke-24, kata Allah kepada Musa dan Harun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kalian berdua ke Fir'aun. Sungguh dia itu tagha, telah melampaui batas. Kata Allah kepada memerintahkan Musa dan Harun. Apa kata Allah? Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Dan kalian berdua berkata-katalah kepada Fir'aun dengan lemah lembut, layyinan. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia itu betul-betul ingat sama Allah atau setidaknya dia takut. Nah, jadi kita kalau kebetulan Allah berikan di sisi ini modal masuk surga kita, baiti kita begini, kita bukan kebetulan sih, qadarullah kita orang tuanya ya sulit untuk bisa menerima Islam dan lain sebagainya gitu ya, walaupun tentu tidak sejahat Fir'aun, maka yang harus kita lakukan adalah qaulan layyinan, mengingatkan dengan lemah lembut, dan nanti apakah berhasil atau tidak, karena kalimatnya la'allahu yatazakkaru, supaya dia ingat dan dia takut kepada Allah. Pada gilirannya Fir'aun pun tidak takut kepada Allah dan tidak ingat, maka sebetulnya memang hasilnya bukanlah di tangan kita. Gitu. Bukan di tangan kita hasilnya. Kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan dengan lemah lembut saja. Nah, gitu. Hasilnya bukan di tangan kita. Toh Musa juga tidak berhasil. Gitu. Tapi sudah mengingatkan dengan cara yang Allah tetapkan. Jadi caranya itu, prosesnya itulah yang Allah lihat. Gitu. Supaya menjadi accountable, menjadi sesuatu yang yang sesuai gitu, yang terhitung gitu di sisi Allah gitu. Karena prosesnya kita ngikutin proses yang Allah jelaskan gitu. Nah, ini untuk orang tua. Saya sering dapat ini curhatan gitu ya, jamaah. Aduh, ibu saya susah banget Ustadz, diajaknya gimana ya? Saya udah ngomong segala macam, udah ini. Nah, maaf nih, kita salah konsep kalau begitu. Salah konsep. Nggak apa-apa, biarin aja. Tugas Anda tuh cuma mengingatkan dengan lemah lembut, itu aja. Tapi nggak bisa-bisa Ustadz. Ya nggak apa-apa, karena emang Anda tidak ditugaskan untuk berhasil. Anda ditugaskan untuk ngikutin prosesnya. Cara yang benar sesuai dengan yang Allah jelaskan ini. Toh Nabi Musa juga nggak berhasil kan? Ya kan? Mengingatkan bapak angkatnya kan. Padahal Allah perintahkan dengan jelas tuh. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatazakkaru, supaya dia ingat Allah, au yakhsha, takut sama Allah. Tapi kan nggak berhasil. Nah, jadi sekali lagi jangan terintimidasi dengan hasilnya, tapi lakukanlah prosesnya dan ikuti proses itu terus sampai akhir gitu. Sampai akhir kita yang berakhir atau beliau yang berakhir gitu. Kalau memang kebetulan, kalau memang qadarullah, Allah kasih ujian kita dari orang tua.
Jadi rumah kita tidak sempurna atau tidak jannati dari sisi orang tua. Banyak loh yang kayak gini, teman-teman sekalian gitu ya. Dan kelihatannya mungkin mayoritas kali ya, banyak banget nih saya mendapati curhatan tuh banyak sekali yang seperti ini. Karena orang tua dulu agak beda sih ya, generasinya agak beda gitu. Jadi pola pikirnya juga agak beda gitu. Oke, saudara udah, terus anak udah, orang tua udah. Terus suami juga tadi udah ya. Suami sama istri nanti kita pending di belakang ya. Jadi kalau suami istri itu ada ininya, ada akad pernikahannya gitu ya. Jadi itu agak beda pendekatannya. Kita bisa membuat semacam take and give ya, semacam give and take, memberi dan menerima gitu ya. Give and receive sih sebenarnya, bukan take, give and receive gitu ya, memberi dan menerima. Kalau take kan mengambil. Jadi kalau mengambil itu konotasinya ini banget kasar atau egois gitu. Tapi receive, menerima itu boleh. Nah, untuk tiga yang awal, saudara, kemudian anak dan bapak, karena orang tua, ini kan nggak bisa ditawar nih, gitu ya. Kalau akad nikah tuh bisa ditawar, maksudnya ada jalur yang namanya talak gitu ya, perceraian gitu. Itu ada jalurnya. Kalau nanti umpamanya hak dan kewajibannya tidak dipenuhi. Tapi kalau tiga ini nggak bisa ditawar nih. Orang tua, kemudian anak, dan saudara. Itu kan semua pemberian Allah. Nggak bisa ditalak. Udah saya talak aja, bapak saya nggak bapak saya gitu misalkan. Nggak bisa. Zaman dulu sih ada di Kompas tuh ya. Zaman dulu tuh. Zaman dulu lucu banget koran tuh. Di tengah-tengah. Dengan ini tidak lagi mengakui Fulan sebagai anak gitu. Kocak tuh dulu tuh, zaman dulu tuh. Orang-orang bisnis gitu ya. Nah, tapi kalau istri dan suami itu ada, makanya dipisah nanti terakhir. Nah, kalau yang tidak ada ininya, yang nggak ada akadnya gini, yang mau nggak mau kita harus terima apapun ceritanya, maka pedoman kita adalah untuk menguatkan surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Termasuk juga kalau di sini nanti mau dimasukin istri dan suami juga bisa juga sih gitu ya. Di kalimatnya gini, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang beriman, ketahuilah bahwa di antara pasangan hidup kalian, maksudnya istri bagi suami ataupun suami bagi istrinya, dan anak-anak kalian aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Aduwwal lakum fahzarhum, maka berhati-hatilah. Hati-hati artinya apa? Jangan sampai tadi sifat mereka masuk menjadi karakter kita juga, seperti Nabi Yakub tadi, anak-anaknya gitu ya. Seperti Nabi Nuh, istrinya, Nabi Lut gitu ya. Jangan sampai sifat itu, karakter itu menjadi masuk, jangan sampai karakter itu mendominasi kita gitu ya. Jangan sampai kita biarkan. Fahzarhum, maka berhati-hatilah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan, wa tasfahu, melapangkan dada kalian, wa taghfiru, melapangkan dada itu artinya jangan memarahi, jangan marah-marah gitu ya. Wa taghfiru, dan memaafkan, mengampuni dosa-dosanya, maksudnya mengampuni konsekuensinya. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah pun Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelihatan banget kayak barter gitu. Maksudnya kalau kamu bisa maafin, nanti saya maafin kamu. Kalau kamu bisa mengampuni dosanya, konsekuensinya saya juga Ghafurur Rahim loh. Saya ini Ghafurur Rahim loh, kata Allah gitu. In case apa? Kalau kamu bisa memaafkan. Kalau kamu bisa lapang dada tadi terhadap anak. Dan kalau mau kepada suami bisa seperti nanti Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi itu. Nah, jadi kayak barter gitu sama Allah. Nah, makanya Allah hadirkan sifatnya yang Ghafurur Rahim itu di kalimat bahwa
wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan, melapangkan dadamu, artinya tidak marah-marah gitu ya, tidak memarahi atau tidak menganiaya dan lain sebagainya, wa taghfiru ya, dan kamu mengampuni konsekuensinya, maka Allah juga Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, gitu ya. Jadi diajak barter lah kira-kira gitu sama Allah. Berikutnya, ayat yang bisa kita pegang banget untuk ini adalah surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat surah ke-25 ayat ke-20. Jadi kalimat Allah tuh auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna qablaka minal mursalin, dan kami tidak utus sebelum kamu para rasul illa innahum la ya'kuluna ta'am, kecuali mereka juga makan makanan seperti juga manusia yang lain, wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar, maksudnya memenuhi kebutuhannya. Nah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain itu adalah ujian, fitnatan, cobaan. Untuk apa diuji dengan sebagian kita ini? Atas birun, apakah kamu bisa bersabar atau tidak akan hal itu. Wa kana rabbuka basiro, lagi-lagi kelihatan ininya, barternya gitu ya. Kata Allah, kalau kamu bisa bersabar, saya nih lihat kok, kata Allah gitu. Wa kana rabbuka basiro, dan Rabbmu sungguh maha melihat, selalu melihat. Wa kana rabbuka basiro. Kana itu sebenarnya selalu gitu ya. Itu present continuous tense kira-kira dalam bahasa Inggris. Wa kana rabbuka basiro, dan Tuhanmu selalu melihat kamu. Melihat apa? Itu tadi, kamu bisa sabar nggak gitu. Kalau kamu sabar berarti lihat ini bukan sekedar lihat sih, ada maksudnya, artinya ada rewardnya dari Allah gitu. Maka disebut wa kana rabbuka basiro. Nah, jadi ketika kita sabar itu Allah bayar. Ya, Allah bilang, Allah lihat gitu ya. Allah tahu kok itu yang kamu bersabar terhadap itu. Nah, gitu. Wa kana rabbuka basiro. Nah, ayat berikutnya untuk kita pegang, jadi 3 ayat ya, At-Taghabun, terus Al-Furqan tadi, sekarang surah Al-Qasas ya, surah ke-28 ayat ke-77. Kalimat Allah begini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nah, dia fimanya saya lingkarin ya. Fima, dan carilah, ibtigha nih, wabtaghi diambil dari kata ibtigha, dan carilah. Apa yang dicari? Darul akhirah, negeri akhirat nih, di ujungnya sini ya. Darul akhirat. Carilah negeri akhirat, atau usahakanlah negeri akhirat itu nanti. Siapkanlah, investasikan. Dengan apa? Fima atakallah, dengan apapun. Ma itu menunjukkan bahwa segala bentuk yang Allah berikan kepada kamu, kepada kita di atas dunia ini. Jadi apa yang Allah kasih kepada kita di atas dunia ini, itulah modal. Modal untuk bisa dapat negeri akhirat. Baiti jannati. Rumah. Kita apa pernah minta kita dilahirkan di keluarga yang sekarang ini? Bapaknya yang itu sekarang ini. Nggak minta. Sebagaimana juga Nabi Musa nggak minta beliau tuh. Dilahirkan kemudian dipelihara atau dididik di rumahnya Firaun. Sebagaimana Nabi Yusuf juga nggak minta beliau punya saudara seperti itu. Nah, Nabi Yakub juga nggak minta punya anak seperti itu, walaupun di situ kita lihat beliau adalah nabi gitu ya, gitu. Tapi kata Allah, wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah, carilah negeri akhirat bermodalkan apa yang telah Allah berikan kepada engkau di dunia ini. Wala tansana nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Silahkan, mau ada yang suka ini, suka itu, suka makan soto, suka makan toprak, silahkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi inilah sebetulnya modal kita untuk dapat negeri akhirat, yaitu apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Maksudnya apa-apa yang tidak kita pilih tadi itu ya, yaitu saudara, orang tua, kemudian juga anak. Nah, itu kan nggak kita pilih dia, tapi Allah yang berikan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana
peran suami dan bagaimana peran istri untuk bisa saling kita mengingatkan, ya, mengingatkan dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu kan akad, ya. Kalau akad kan beda tadi, kalau bapak ibu orang tua kan nggak bisa kita nggak bisa nawar, emang udah itu yang Allah berikan. Adik kakak gitu juga nggak bisa nawar juga, anak nggak bisa nawar juga. Tapi kalau suami istri ini akad, ini perjanjian dua orang gitu ya. Dan kalau kalau tidak terpenuhi atau istilahnya one prestasi, itu berarti ada jalurnya. Pertama, peran suami. Apa peran suami itu? Quran surat keempat ayat 34, ya, sebagai suami, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki itu adalah qawwam, pelindung, caretaker, bisa juga gitu, atau apalagi ya, penjamin, ya, terhadap perempuan-perempuan dalam hidupnya. Nah, ini menarik nih. Nanti kita bahas apa yang dimaksud perempuan-perempuan, karena itu nisa itu artinya banyak, ada lebih dari dua. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, atas apa yang Allah lebihkan bagi laki-laki, dari fisiknya, dari kemampuannya berpikir gitu ya, dan apa yang Allah berikan dari yang harta yang dia infakkan. Nah, jadi memang ada khusus tentang harta, ya, tentang finansial maksudnya, kepada laki-laki gitu ya. Oke. Nah, untuk siapa dia tadi? Alan nisa, kepada wanita-wanita dalam hidupnya. Siapa wanita-wanita dalam hidupnya? Kok ada wanita-wanita gitu ya? Apa istrinya harus sekian banyak? Enggak. Maksudnya wanita-wanita itu pertama, ibunya. Jadi ada 4 di sini maksudnya. Ada 4 wanita dalam hidup seorang laki-laki itu. Pertama, ibunya. Nah, jadi ibunya. Yang kedua, adik atau kakak perempuannya, saudaranya. Saudaranya. Jadi sebenarnya saudara itu adalah juga tanggungan atau perhatian bagi seorang laki-laki, walaupun sudah punya suami, apalagi kalau tidak punya suami atau menjanda. Yang ketiga adalah anak perempuannya. Anak itu juga adalah tanggung jawab dari seorang laki-laki, seorang ayah gitu berarti kalau ini kan anak. Dan yang keempat adalah tentu saja istrinya. Nah, jadi dari 4 ini mana yang prioritas, ya, bagi seorang laki-laki? Kalau dia mempunyai istri dan anak tentu saja, maka prioritasnya adalah istri dan anak. Ibu juga, tapi tidak bisa mengalahkan. Artinya mengalahkan itu tidak boleh sampai kemudian membuat konflik di antara istrinya. Misalkan dia, ini saya mau kasih ibu saya uangnya hari ini, pokoknya semua saya mau kasih ibu saya, tapi tidak memberikan kepada istrinya, tidak boleh, karena istrilah, ya, dengan adanya akad nikah itu yang menjadi utama adalah istri dan anak. Jadi inilah peran pertama dari yang sangat utama juga dari seorang laki-laki. Maka itu kalau peran ini misalkan tidak bisa dipenuhi gitu ya, tentu saja ada ukuran yang tidak boleh berlebihan juga gitu. Misalkan seorang istri, dia harus juga bisa menerima bagaimana ukuran yang ma'ruf, yang sesuai gitu, yang tidak berlebihan juga, tidak harus punya tas merek Gucci misalkan. Kecuali kalau Gucci bohongan itu KW nggak apa-apa. Atau ini yang ratusan juta misalkan atau miliaran, nggak gitu juga. Tapi artinya memberikan nafkah yang wajar, nah, kira-kira begitu, kepada istri, anak, dan demikian pula memberikan sebagiannya kepada ibu dan saudara perempuannya. Yang kedua, peran laki-laki sebagai ayah. Nah, peran laki-laki sebagai ayah. Quran surat ke-66 ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi kalimat ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Kalau berhenti sampai di sini aja kita masih bingung nih. Ini beriman ini laki-laki atau perempuan? Karena laki-laki bisa beriman, perempuan bisa beriman. Ya ayyuhallazina amanu.
Kemudian kalimatnya ku anfusakum, jagalah diri kalian. Di sini juga masih bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi begitu ada kata-kata wa ahlikum, nih, wa ahlikum. Nah, di sini kita tahu bahwa ayat ini itu didedikasikan untuk laki-laki. Karena apa? Nasab seorang itu kepada ayahnya. Jadi, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan anak keturunan kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya, wahai laki-laki. Kenapa? Karena nasab anaknya itu kepada bapaknya. Gitu. Nah, jadi ayat ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa tanggung jawab pendidikan terhindar dari neraka, dididik agama, dididik pengetahuan tentang bagaimana menghindari hidup dari murka Allah, itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Nah, itu tanggung jawab seorang ayah. Artinya seorang suami juga, artinya kan seorang ayah. Nah, jadi dua fungsi utama seorang laki-laki, pertama tadi melindungi, dalam status juga memberikan nafkah, perlindungan itu artinya fisik maupun non fisik, dan khusus juga memberikan pengajaran tentang supaya terhindar dari murka Allah. Nah, itu ya, pendidikan maksudnya, pendidikan. Pendidikan yang lain gimana? Yang sifatnya pendidikan konvensional, tentu saja kewajibannya itu bisa di-sharing, walaupun tanggung jawabnya tetap ada di ayah. Maksud saya membiayai ayahnya, kemudian menanyakan, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Tapi bisa sharing dengan ibunya atau istrinya. Oke, sekarang bagaimana dengan peran seorang wanita? Seorang istri, dalam hal ini seorang ibu. Ya. Jadi sebenarnya kadang saya sering dengar gini, peran seorang istri menyiapkan makan, menyiapkan baju, bukan. Itu mah bisa dilakukan oleh pembantu. Maaf ya kalau di Singapura mungkin jarang ada pembantu. Kalau di Indonesia kan banyak gitu. Bisa disiapkan oleh maid, pembantu itu. Nah, jadi sebetulnya apa sih peran seorang wanita itu? Seorang istri dan seorang ibu itu. Nah, ayatnya nih sering yang kita dengar di kondangan-kondangan ya. Kalau kondangan pasti ayat ini dibaca. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda kebesaran Allah adalah Allah jadikan bagi kalian itu pasangan hidup kalian, azwajan. Ini azwajan ini sebetulnya laki-laki, maksudnya istri apa suami sih maksudnya gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan kalimat pertama itu mendedikasikan atau didedikasikan untuk seorang wanita, artinya seorang istri. Kenapa? Karena ada domir mu'annas nih, litas kunu ilaiha, agar kamu menjadi tentram kepada dia, menjadi tentram dengan adanya dia. Nah, terus ada wawu yang memisahkan, waja'ala bainakum, kemudian Allah jadikan di antara kalian berdua, artinya dua-duanya memiliki tanggung jawab, yaitu mawaddah, cinta, asmara, warohmah, kasih sayang. Tapi khusus untuk sakinah, ketenangan itu sebetulnya adalah tugas seorang wanita, seorang istri dalam rumah tangga, seorang ibu dalam rumah tangga. Tugas utama seorang istri adalah menciptakan ketenangan, sakinah, gitu, kedamaian dalam rumah tangganya, baik kepada suaminya, bagi suaminya maupun pada anaknya, bagi anaknya. Nah, demikian pula surat ke-7, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, ayat 189. Sama juga kalimatnya nanti. Kalimatnya begini, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya dari Adam. Kemudian menjadikan daripadanya pasangan hidupnya. Maksudnya istrinya kan dari Adam tadi kan suaminya, istrinya, zaujaha. Bahkan nanti lebih jelas lagi ya, ada kalimat kehamilan gitu ya. Wa ja'ala minha zaujaha, dan dijadikannya daripada jiwa yang satu itu zaujaha, istrinya. Untuk apa dijadikan istri ini? Lias kuna ilaiha, sama tadi ya. Tadi litas kunu, kalau ini lias kuna ilaiha. Artinya memang sakinah itu adalah peran perempuan. Perannya istri pertama manusia, maksudnya Bunda Hawa, dan juga istri-istri anak keturunan berikutnya.
tenang, membuat tenang. Ya, gitu ya. Berikutnya falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ketika dia menggauli istrinya itu, kemudian istrinya mulai hamil dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betul-betul bahwa sakinah itu memang adalah peran istri. Gitu. Jadi ya semestinya seorang istri itu punya punya kekuatan untuk mengatur dirinya supaya dia tampil bagaimana caranya menenangkan suaminya, menenangkan anak-anaknya. Jangan justru istri menjadi sumber ketakutan. Maksudnya sumber apa dia yang paling takut. Maksudnya takut tuh apa namanya khawatir dan lain sebagainya. Jadi harus ditenangin, harus itu keliru. Kalau begitu sudah keliru, sangat jauh keliru tuh. Seperti halnya laki-laki kalau dia tidak memberikan nafkah, keliru sekali. Kalau itu kan kelihatan banget. Laki-laki nggak kurang ngasih nafkah misalkan, wah langsung banyak ininya sorotannya gitu ya. Tapi bagaimana kalau perempuan tidak melakukan sakinah ini? Kalau dipandang suaminya atau kalau ada dia bukannya tambah tenang malah tambah rusak gitu ya, malah tambah kalut, malah tambah kacau dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini penting sekali karena ini pilarnya rumah tangga tadi itu. Sakinah gitu. Sakinah, ketenangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, inilah kurang lebih secara garis besar ya aturan mainnya. Give and receive-nya. Ya, give and receive-nya. Jadi kalau kita taking nggak bagus juga gitu ya. Mengambil itu kan egois gitu ya. Mengambil itu kan egois. Tapi give and receive-nya. Jadi bagi para ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang juga masih sedikit di atas muda gitu ya. Mari kita kembali ke Quran. Tugas ibu cuma ini aja sebenarnya. Kalau nyiapin makan itu bisa nggak sekarang mah pakai kata orang-orang udah kayak surga sekarang itu tinggal pencet handphone aja makanan datang gitu. Mau makan apa bisa gitu. Pakai aplikasi atau apa. Nggak ada masalah kalau itu sih sebenarnya. Dan saya yakin juga para laki-laki juga begitu, sebenarnya nggak perlu harus gimana masakin atau apa gitu, nggak juga. Tapi ini nih penting nih, peran untuk menenangkan. Dengan mampu mempunyai kekuatan sakinah tadi, ibu-ibu, anak Anda akan selalu kembali kepada Anda. Suami Anda dimanapun juga akan selalu teringat kepada Anda. Ingin curhat sama Anda, ingin ceritanya sama Anda. Nggak akan melenceng kemana ke apapun yang lainnya. Karena apa? Anda mempunyai kemampuan untuk menjadikannya tenang, sakinah. Gitu. Wah, itu penting, itu berat, itu sekali, berharga sekali itu. Berharga sekali. Itu Bapak Ibu. Kalau cantik itu relatif lah. Setahun 2 tahun juga hilang cantiknya. Kalau apalagi itu relatif sekali semuanya. Tapi kalau sakinah ini berlaku selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi itulah batas dari kira-kira peran seorang laki-laki dan peran seorang perempuan dalam hal ini dalam rumah tangga. Sehingga tadi baiti jannati tadi memaafkan, saling memaafkan dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Gitu ya, bisa dilakukan. Jadi inilah baiti jannati yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan insight, mendapatkan pandangan yang utuh ya, dan terpenting adalah jangan sampai kemudian kita kecewa dengan hidup kita, tidak satisfied, karena itu bahayanya luar biasa. Padahal sebetulnya yang Allah jelaskan di Quran itu nggak seperti itu, tapi justru ketidaksempurnaan rumah kita itu bisa menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan surga. Baiti tu jannati. Allah alam bisawab. Demikian saya kembalikan ke Mas Deka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, banyak yang dipelajari hari ini, menenangkan hati juga dengerin tausiah dan tadaburnya. Ini buat teman-teman yang masih ada di call, kalau dia mau tanya silahkan bisa raise hand or just put in the chat or just speak out. Tapi ada satu pertanyaan yang tadi udah dikirim kayaknya dari teman kita. Dia tanya konsep baiti jannati ketika menjadi single parent.
dan hakikatnya manusia itu kan imannya naik turun. Nah, bagaimana mewujudkan baiti jannati ketika kita sendiri imannya juga sedang naik turun? Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya, jadi sebenarnya gini, truly single parent itu sebetulnya dalam Islam konsepnya tuh gini. Jadi nanti kalau teman-teman perhatikan surat ketiga ayat 37 ya. Jadi ketika Hana itu adalah istri dari Imron, punya anak namanya Maryam. Lah, kemudian Imronnya meninggal. Nah, yang menanggung anak dari Hana atau dari Imron tadi, yakni Maryam, itu bukan Hananya, tapi pamannya, yaitu Zakaria. Ya, jadi wakafalaha Zakaria kalimatnya, wakafalaha Zakaria. Dari situ sebetulnya kita bisa menjelaskan satu konsep Islam bahwa kalau seseorang, maaf ya, bercerai atau mungkin suaminya wafat, sebetulnya anak itu adalah tanggung jawab ayahnya. Dan harusnya dia tinggal bersama ayahnya. Gitu ya. Atau kalau tidak ada, maka tanggung jawab dari paman-pamannya anak itu dari sisi ayah. Sehingga seorang perempuan, maaf ya, seorang janda tadi, dia bisa melanjutkan hidupnya. Apakah dia akan menikah lagi? Karena ketika dia menikah lagi, dia harus betul-betul fully menjadi istri dan ibu juga nantinya, atau mungkin dia menikah dengan duda, sudah punya anak juga, dia menjadi ibu bagi anak sambungnya itu. Justru begitulah konsep Islam yang sesungguhnya. Makanya ini menarik, ada penelitian singkat, walaupun belum bisa dipublikasikan dengan sungguh-sungguh, bahwa mayoritas kekerasan terhadap anak sambung itu terjadi ketika anak sambung itu dibawa oleh ibu, oleh seorang istri, ya, oleh seorang ibu ke dalam pernikahan berikutnya, pernikahan dia berikutnya. Entah di pernikahan itu dia suaminya sudah punya anak alias duda ataupun perjaka. Gitu. Jadi seorang laki-laki sulit menerima anak sambung, tapi seorang perempuan itu lebih mudah menerima anak sambung. Nah, sekali lagi saya ulangi, konsep idealnya sebetulnya adalah begitu. Sehingga misalkan saya nih, saya punya adik misalkan. Adik laki-laki misalkan. Adik saya misalkan lah ya, wafat gitu misalkan. Anaknya tuh mestinya hidup sama saya. Tinggalnya sama saya dia, anaknya itu. Seperti Zakaria tadi. Wa kaffalaha Zakaria. Saya jadikan seperti anak saya. Ya, tinggal di rumah saya didik, saya berikan makan, saya berikan pakaian dan seterusnya. Gitu. Ibunya, ya, dia bisa melanjutkan hidupnya. Apakah dia akan menikah lagi atau kalau tidak pun ini. Jadi itu konsep ideal. Bagaimana kalau tidak ideal sekarang? Ya tentu saja banyak persoalan di situ. Yang persoalan harus bekerja, harus ini, harus mendidik anak gitu ya, jadi berat. Nah, itu jadi berat. Nah, makanya kalau single mother atau kalau single parentnya laki-laki, maaf tadi mungkin belum disinggung, single parentnya laki-laki itu lebih baik, lebih bagus karena dia ya kalau bisa segera mencari istri misalkan gitu ya. Tapi kalau single parentnya adalah perempuan, nah di situ agak agak kesulitan memang ya untuk bisa segera mungkin menafkahi dan lain sebagainya. Jadi intinya memang sejak perceraian atau kalau wafat lebih mudah ya, tapi kalau cerai hidup itu biasanya ada konflik sehingga menyisakan satu komunikasi yang kurang bagus gitu. Tapi untuk anak sebetulnya egonya harus ditekan supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak ada cara lain kecuali berkomunikasi dengan baik kepada mantan suami atau mantan istrinya itu. Demikian kira-kira. Oke, Ustadz. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, kalau nggak saya yang nanya. Oke deh, saya aja nanya. Ustadz, tadi kan kita lihat kisah-kisahnya, ternyata kalau saya ngelihatnya benar-benar nampak kan lumayan ekstrim kan, bahwa even nabi-nabi juga punya situasi yang sangat sangat challenging gitu, tapi dia tetap
tetap tawakal, malah jadiin itu sebagai bekal dia buat di akhirat gitu. Nah kalau misalnya kejadiannya di sisi yang berbeda, bahwa beneran keluarga cobaannya di arah yang sebaliknya, bahwa keluarganya benar-benar rukun, semua dalam keadaan baik dan segala macamnya gitu ya, mungkin jawabannya udah lumayan kebayang, tapi saya tanya aja, kira-kira sebenarnya sikapnya malah kalau kita ngelihat dari ayat-ayat kan sangat tough gitu, tapi mungkin ini kebalikan gitu, malah cobaannya adalah semuanya dikasih yang baik-baik terus gitu, dari segi anak, dari segi keluarga, dari sisi mertua, dan seterusnya, dari sisi istri, dan seterusnya. Nah itu kira-kira menghadapi cobaan yang di sisi koin yang berbeda tuh, eh, apa syukurnya harus dilebihkan, atau tetap terus tentang dakwah yang terus ditambah buat anak-anaknya dan seterusnya. Tapi gimana gitu Ustaz kalau menyikapi keadaan yang the other side of the coin, bahwa semuanya berkelimpahan nikmat gitu Ustaz. Iya, menarik sekali tuh kalau kalau bisa seperti itu, biasanya akan mendapatkan cobaan dari lingkaran yang agak luar sih biasanya. Polanya selalu begitu. Maksudnya dari luar tuh ya dari orang-orang sekitar misalkan, dan apa, kerjaan atau tetangga. Tapi tetap aja pasti ada cobaan kok. Nah, tapi kalau lingkar dalamnya sudah solid, itu lebih enak sih, lebih lebih punya modal gitu, lebih punya modal untuk kuat bisa keluar. Ya tentu saja harus bersyukur lebih lagi, dan apa istilahnya tuh, eh apa, tetap tetap begitu, sustain supaya terus menerus, supaya lanjut seperti itu gitu. Jadi biasanya rasa syukur itulah yang akan menjaga sih. Memang betul harus nambahin rasa syukurnya lebih 2 kali lipat lagi, karena nggak banyak loh orang yang udah punya seperti itu. Kita harus bilang gitu sama diri kita, nggak banyak orang yang punya seperti itu. Biasanya nabi-nabi aja nggak itu kan, nggak ideal gitu. Oke. Gitu kira-kira Mas Teguh. Siap. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup, Ibu Martian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Terima kasih, Bu Handi, Waalaikumsalam. bisa ikut. Iya, Saya ada 2 pertanyaan, Ustadz. Tadi mengenai bahasa Arab, arti ahada asyara tadi ya, 11 eh, ya, 11 iya, itu maksudnya bintang. 11 bintang, 11 bulan, 11 matahari, atau jumlah keseluruhannya 11 bahasa Arab. Oh, iya. Itu aja, Bu. Satu lagi, Ustaz. Seorang suami yang dari kecil nih tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin tidak dididik oleh orang tuanya. Kemudian dia menikah. Nah, istri udah berusaha supaya suami ini belajar dan dengan mendatangkan guru dan sebagainya, tapi suami tetap tidak acuh gitu, tidak mau belajar, tetap tidak bisa. Nah, sampai di mana peranan istri terhadap suami yang seperti ini, Ustaz? Iya, iya. Terima kasih. Baik. Ya, Bu Martin, terima kasih. Jadi kalimatnya tadi surat Yusuf ayat keempat ya. Ya berarti ini ro'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Bapakku sayang, aku melihat 11 bintang, matahari satu, mataharinya, bulan satu, sujud kepadaku. Jadi ada 12 yang sujud. Ada 13 yang sujud. 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan. Itu merupakan simbol nanti di penghujung surah ini akan ada 111 ayat. Itu menarik sekali tuh, 111 ini. Itu dijelaskan bahwa saudaranya 11 sujud semua kepada beliau. Kemudian bapaknya begitu juga yang melambangkan matahari dan bulan, yaitu ibunya. Nah, jadi 11 saudara, 1 matahari bapaknya, dan 1 lagi bulan, yaitu ibunya beliau sendiri. Jadi itu maksud dari ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang suami yang tidak bisa baca Quran? Nah, seperti juga tadi Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi, Bu ya. Ya memang
sampai akhir aja terus diajarin aja terus. Lu nggak mau ya udah ajarin lagi, mau ada ajarin lagi gitu aja. Ya terus aja sampai mau sampai bisa sampai wafat gitu. Kalau sampai wafat nggak bisa juga, ya Allah yang akan bertanya kepada kita apa yang sudah kita lakukan. Cuma itu aja. Berhasil atau tidaknya memang tidak menjadi wilayah kita, tidak menjadi domain kita. Domain istrinya, atau mungkin kalau dalam kasus sebaliknya misalkan istrinya yang nggak mau diajarin, ya memang hasilnya itu bukan di tangan si suaminya atau bukan di tangan si istrinya, tapi prosesnya lah yang di tangan mereka. Jadi bagaimana situasi seperti tadi, ya si istri harus terus aja ngajak terus, dakwah terus gitu ya, sampai bisa gitu. sampai wafat gitu. Kalau belum bisa nggak apa-apa, tapi sampai wafat gitu. Gimana kalau akhirnya pecah misalkan karena mengajarkan itu, ya tentu sih silahkan bisa memilih tadi apakah akan berpisah atau bagaimana, ada jalurnya. Tapi kalau ditanyakan bagaimana sikapnya, ya dakwah terus sampai wafat. Gitu. Demikian kira-kira Bu Martin. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih. Siap Ustadz, sudah sampai ujung acara. Terima kasih Ustadz. Insya Allah bisa ketemu lagi bulan depan. So mungkin kita tutup aja majelisnya dengan baca doa penutup majelis. Semana kalau mau Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Terima kasih. teman-teman Mas Deka dan teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani. Ya, pamit ya Bu Ani. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Teman semua. Ya, Terima kasih Assalamualaikum. Bu. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh.